Case ini berhubungan dengan data yang akan kita provide untuk SPC, PCM, dan MTO team, di mana case-nya adalah jika die-ins-nya 0, ya, karena memang tidak ada well pada spool tersebut, kita perlu memberi penanda ya untuk progressing-nya nanti di SPC. Nah, untuk itu kita lihat case yang pertama, biasanya kita akan memberikan otomatis nanti dari spool itu akan memberikan informasi apakah dalam spool itu hanya pipe aja, kita sebutnya pipe only, atau umpamanya hanya fitting aja. Biasanya kadang ada spool itu kan kita buat hanya ada fitting aja di situ seperti flanks kayak gitu, dan nanti di atributnya akan kita beri penamaan fitting only. Nah, kita lihat ada dua contoh case yang tidak bisa saat ini belum bisa kita bikin otomatis, dan bagaimanapun kita akan mencari cara agar ini nantinya otomatis ya. Tapi sebelumnya itu kita butuh eh, informasi ini kita provide secara manual dulu. Oke, kita lihat contoh case yang pertama, di mana di sini kalau kita lihat di drawing ini tidak ada software ya, tidak ada software, dan spool ini contain dua item, satu flanks dan satu pipe, di mana flanks tersebut di tag well. Artinya tidak ada pengerjaan software antara kedua items ini. Nah, untuk itu, jadi kalau umpamanya kita lihat di spoolnya nanti, untuk tag well ya, tag well, saya buka dulu yang untuk tag well. Nah, kita lihat di spool ini, dia dianya 0 ya. Nah, saya sarankan kepada kawan-kawan, kalau umpamanya nanti melakukan spooling yang bukan fill run atau fill items, erection items, coba dipastikan bahwa die-ins-nya itu di spoolnya itu 01, 02 itu ada angka tertentu, ada terisi angka di sini ya. Tapi kalau kosong, hati-hati kita cek drawing-nya apakah dia memang tidak ada shop ya, nggak ada pengerjaan shop di sini, tapi berupa satu spool. Nah, untuk itu kita perlu lakukan entry manual ya. Pertama, kalau umpamanya untuk memastikannya, kita lihat, kita klik masing-masing komponen di sini, kemudian kita cek atribut 29. Nah, atribut 29 ini di sini isinya dua ya. Artinya dalam spool ini ada dua items. Jadi nanti data yang di-provide ke SPC, PCM ataupun ke MTO Teams, spool single itemnya itu di situ ada kolom spool single items, dia akan ada dua, di mana ini sepatutnya muncul di sini. Kita bikin tag well ya, khusus untuk case ini tag well karena dia di tag well ya. Jadi untuk ini kita perlu key in manual ya. Key in manual di sini kita sebutnya tag well ya. Jadi kita ketik di item 29 untuk flanks-nya itu sebagai tag well. Oke. Kemudian demikian juga untuk pipe. Pipe yang ada di sini juga kita lihat atribut 29 masih dua, kita ketik tag well only ya. Tag well only, dua-duanya tag well only. Kita lihat di sini atribut 29 tadi sudah tag well dan tag well. Nah, setelah itu kita save. Jangan dilakukan get external data lagi, sebab kalau kita klik get external data lagi, atribut 29 tadi akan di-reset kembali menjadi jumlah komponen yang ada di spool ini, artinya dua ya. Setelah itu kita save aja ya. Kemudian kita generate drawing ya. Nanti kita generate drawing, otomatis di spoolnya ini nanti ya, di spoolnya itu akan ada tulisan tag well only ya. Oke, ini karena drawingnya saya buka jadi tidak bisa kita running. Oke, nah seperti itu. Kemudian case yang berikutnya untuk pipa, di mana pipa ini sebenarnya kalau kita lihat dia cuma ada komponen pipa saja. Tapi di sini kalau kita lihat spoolnya ya, kita lihat di sini komponennya ini ada dua. Artinya
nanti atribut 29 juga akan ada dua. Kita lihat di sini ya, atribut 29-nya ini di spool single items-nya itu akan ada dua. Kenapa? Karena di sini ternyata waktu memodelkan di SP3D-nya, desainernya itu memodelkan ini sebagai pipe running yang berbeda ya. Ini berbeda, kita lihat di sini. Yang satu lagi berbeda. Kemungkinan ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwasanya ada insulation ya, batas insulation tertentu dalam strike pipe vertical pipe ini ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini juga ini kita saat ini belum kita bisa bikin otomatis, tapi sedang kita cari caranya gimana caranya biar nanti desainernya tidak perlu entry manual lagi ya, otomatis di situ. Nah, tapi untuk saat ini kita perlu memasukkan data pipe only ya, karena ini hanya pipe, kita artinya kita buat di sini pipe only. Nah, kita lihat umpamanya item 1 di sini, kemudian di spool single itemnya kita ketik khusus yang ini pipe only ya. Pipe only sama dengan yang bawahnya juga kita set sebagai pipe only pada atribut 29 ya. Kemudian seperti tadi kita tidak perlu lagi get external data, cukup save, kemudian kita running isometriknya. Dimanapun kasusnya itu kalau umpamanya ada item, ada komponen dua biasanya ada dua di situ komponen, tapi tidak ada software, maka kita akan modifikasi untuk saat ini untuk atribut 29-nya ya. Tapi kalau umpamanya dia hanya ada satu pipe aja atau satu komponen aja di situ, kita tidak bicara ini ya, kita tidak melihat support. Kalau umpamanya ada support di situ nggak masalah, itu sudah otomatis. Kalau dia memang di pipe akan pipe only ya. Kita lihat di sini. Drawing sebenarnya tidak ada masalah ya. Drawing di kita tidak ada masalah. Cuman ini masalahnya adalah dengan SPC ataupun dengan proses lebih lanjutnya ya. Coba kita lihat di sini. Dia di sini itu datanya itu tidak ada terlihat ya. Kalau umpamanya di model kita tidak terlihat, datanya itu hanya di provide-nya nanti ke SPC ataupun MTO atau PCM ya, PCM report. Di sini sudah pipe only. Nah, untuk membuktikan yang seperti ini sebenarnya bisa kita lihat nanti di itunya ya, di file XML-nya ya, yang akan kita berikan ke tim SPC team. Contoh di sini. Ini untuk membuktikan aja, tidak perlu ini nanti tidak perlu dicek lagi ya. Harusnya sudah tidak masalah lagi. Pokoknya ini saya mau cek tool datanya. Ini salah satu yang komponen penting yang akan kita berikan ke tim SPC yang akan kita teruskan ke mereka. Nah, di sini umpamanya saya cari dengan kata-kata only. Nah, sudah ada di sini pipe only ya, yang tadi barusan kita masukkan ya, ada dua. Ya. Nah, di sini sudah kita masukkan pipe only-nya. Oke. Demikian. Terima kasih.